Seperti yang gue pernah bilang di Instagram, gue udah memasuki proses produksi film kedua gue, film kedua sebagai penulis dan sutradara. Em, udah ngumpulin pemain, udah dapetin pemain, terus udah masuk proses reading, udah mulai nyari lokasi, udah test cam. Eh, jadi gue mau memasuki masa produksi film ini dengan ngebuka Jawabji edisi film. Jadi orang boleh nanya apapun terkait film, baik film yang pernah gue perankan, film yang pernah dan akan gue sutradarai, film yang gue suka, film Indonesia, film Barat, film Korea, apapun itu, gue kumpulin di Instagram, terus gue jawab satu persatu. Nah ini akan kebagi dalam mungkin 2-3 video. Ini adalah video pertamanya. Mari kita jawab satu persatu. Oke, pertama datang dari si _Dandung. Apakah film akan selalu ada plot hole dan apakah sebagai penonton kita harus memaklumi itu? Nggak ada harus-harusan sih si Dandung. Ada plot hole yang mungkin kita bisa maafkan, ada yang tidak bisa kita maafkan, dan moga-moga pemahaman kita terhadap plot hole itu sama ya. Tapi gua sih ngerasa bahwa ada plot hole yang tidak terlalu mengganggu kenikmatan bercerita atau menikmati ceritanya, dan ada yang mengganggu. Malah sebenarnya untuk kebutuhan plot ya, ada juga yang memang disengajain bolong. Mungkin karena penulisnya atau mungkin sutradaranya tidak merasa perlu nutupin bolongnya, karena fokus untuk menutupi bolongnya akan merusak kenikmatan nonton secara keseluruhan gitu kurang lebihnya. Malah kalau kita ingat kan ada istilahnya di film tuh plot armor, yaitu dimana ketika ada seorang karakter tuh nggak bisa mati karena plotnya membutuhkan dia untuk hidup gitu. Jadi disebutnya plot armor. Jadi ya gitu jawabannya. Ada yang mungkin kita bisa maafkan, ada yang enggak. Jadi orang tuh jangan hitam dan putih, ada abu-abu di tengahnya, santai aja. Terus Substigram, Bang, apakah udah rencana atau udah bikin skrip Partikelir 2? Belum, karena selalu harus datang dari produsernya. Produsernya bilang, Panji, saatnya kamu bikin Partikelir 2, gua bikin. Tapi kalau misalnya produsernya belum pengen, dalam hari ini produsernya dari Starvision, terus gua nulis, ya bisa aja. Tapi buat apa kalau pada akhirnya cuma duduk doang gitu kan. Terus Kiara Silva, gimana caranya dapetin Reza Rahadian bisa main di film gue? Ini Kiara Silva nih ngomongin Reza yang main di film gue yang kedua ini, yang gue akan sutradarai bersama dengan MD Pictures. Cara dapetinnya karena ditawarin sama PH-nya. PH-nya nanya, Reza Rahadian menurut lu cocok atau enggak? Gue bilang Reza Rahadian bisa jadi apapun sih. Dia bisa menjelma jadi apapun. Jadi jelas gue mau. PH-nya nawarin Reza Rahadian, mungkin angkanya masuk, Reza Rahadiannya mau gitu. Udah, gitu dong. Terus Fadli _Rizky 13. Kalau mau mulai kerja di PH, caranya gimana ya? Ya buat pertama mah bantu-bantu bawa kabel sama lampu kali ya. Sebenarnya jawabannya, sebenarnya pertanyaan aneh nih, pertanyaan Fadli. Dia nanya gimana caranya mulai kerja di PH. Ini kayak gimana caranya mulai kerja di media gitu. Atau gimana caranya mulai kerja di sebuah brand terkenal gitu, di Nike gitu misalnya. Jawabannya kan tergantung lu bisanya apa. Ya kalau misalnya lu mau kerja di PH jadi satpam juga bisa sebenarnya. Mau jadi OB ya bisa juga. Tapi itu yang lu mau atau enggak? Lu maunya apa? Karena tergantung kebisaannya apa. Kan selalu dalam dunia keprofesian itu ada dunia yang lu suka, ada hal-hal yang lu bisa. Lu sukanya film kelihatannya. Tapi pertanyaannya bisanya apa? Kalau lu salah nandain bisanya, habis lu masuk ke dunia yang lu suka, tapi lu nggak bener-bener bisa ngelakuin apa yang tadi lu klaim lu bisa lakuin, nanti lu akan dipecat dan lu akan kehilangan dunia yang lu suka. Kayak misalnya lu suka PH, terus lu bilang, gue bisa nih dalam hal ini ngurut-ngurut kabel gitu ya, bawa-bawa kabel sama bawa-bawa lampu. Ternyata lu nggak bisa karena lu orangnya teledor gitu misalnya. Jadi barang-barang bisa rusak atau kabel hilang atau nggak rapi gitu. Akhirnya lu dipecat dari dunia yang lu suka. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah lu bisanya apa? Ini pertanyaan Hikmawan nih
Pertanyaan Fadli Rizky ini khas pertanyaan anak muda menurut gue. Kayak banyak yang nanya gimana caranya biar kaya gitu. Kaya itu kan dampak dari melakukan sesuatu dengan baik gitu. Pertanyaannya adalah, lu bisa mengerjakan sesuatu dengan baik itu apa? Apa yang bisa lu kerjakan dengan baik? Maaf, listrik ngejepret. Masalah klasik, kelas menengah. Ya gitu. Sama kayak ada orang yang suka nanya sama gue gimana caranya biar terkenal. Terkenal itu kan dampak dari lu melakukan sesuatu dengan baik atau dengan beda. Jadi pertanyaannya adalah, yang lu melakukan dengan baik dan lu melakukan dengan beda itu apa? Ntar lu terkenal. Ya, semoga kejawab. Hikmawan 18, sebagai seorang sutradara ataupun pemain, lebih menyenangkan film tayang di layar lebar atau dibeli oleh platform digital? Pasti beda-beda ya. Kayak gue selalu membayangkan film gue tuh tentu dibikin untuk di layar lebar. Jadi ada di layar lebar, ya senang karena gue datang dari generasi itu ya. Tapi gue bisa berasumsi mungkin 6-10 tahun kemudian sineas di tahun tersebut udah nggak terlalu mempermasalahkan mau tayang di layar lebar ataupun di handphone lewat platform digital gitu. Jadi ya kalau saat ini karena gue datang dari generasi ini pasti ngebayanginnya dari lebih senang kalau ada di bioskop. Tapi gue bisa ngebayangin partikelir kayaknya lebih banyak ditonton di Netflix, iFlix, dan di Hook ketimbang di bioskop. Karena yang di bioskop lumayan 184.000, tapi kalau udah nggak ada ya udah berhenti sampai situ aja. Kalau ada di Netflix, Hook udah bubar sih. Netflix atau iFlix kan orang bisa terus-terusan nonton. Jadi mungkin dan sebagai orang yang bikin karya tentu hanya ingin dilihat sebanyak-banyaknya orang. Jadi ya tergantung ya. Kalau dari sisi duit beda-beda. Ada sutradara yang dalam deal-dealannya dapat bonusan dari tiket, termasuk bonusan dari OTT streaming service kalau dijual. Ada yang enggak. Jadi ya beda-beda. Mail, film paling plot twist. Partikelir, film paling plot twist. Gue cukup yakin tidak ada satupun, termasuk komunitas penikmat novel detektif tuh yang waktu itu gue undang, ngebaca plot twist yang ada di belakang. Nggak ada satupun. Nggak ada sampai detik ini orang yang bilang, gue udah nebak tuh plot twistnya. Nggak ada satupun. Padahal kalau ditonton ulang, ada foreshadowingnya. Ada informasi-informasi yang jelas ditaruh di situ yang sekilas akan bikin orang bingung, tapi sebenarnya menjelaskan. Partikelir. Tapi kalau yang gue tonton sendiri, gue coba untuk inget-inget yang top of mind gue sih Sixth Sense ya. Maksudnya itu patah banget sih. Tapi kasihan si M. Night Shyamalan akhirnya jadi kayak beban, semua filmnya harus ada plot twistnya. Jadi kadang-kadang aneh plot twistnya. Zio Z, Marvel atau DC and why? Both, why not? Selama saya tidak dibayar untuk hanya mendukung salah satunya, saya akan terbuka. Sama kayak pilih Nike atau Adidas, dua-dua aja. Emang kenapa kalau gue suka dua-duanya? Aneh. Kecuali gue brand ambassador Nike gitu, atau brand ambassador DC gitu. Gue soalnya di DC suka banget Batman. Dan suka banget Joker. Dan gue sampai dengan sekarang ngerasa Batman dan Joker adalah superhero. Batman sebenarnya nggak masuk superhero karena nggak punya, yang super adalah kekayaannya dan intelektualitasnya. Ya superhero dan villain paling bagus di perkomikan jagat raya gitu. Tapi di sisi lain Marvel gue juga suka banget Tony Stark dan Iron Man. Gue suka pertumbuhan karakternya dari dia seperti apa, kemudian menjadi apa, kemudian iblis yang hidup di dalamnya, yaitu kecanduannya terhadap alkohol yang membuat dia jadi lebih grounded ya sebagai sebuah karakter. Dan untuk waktu yang sangat lama juga sampai hari ini gue suka banget Spider-Man, suka sekali Spider-Man dari dulu sampai dengan sekarang gitu. Tim Song, apakah membuat film salah satu cerita yang lu tuangkan di beda platform karena tidak bisa dibuat stand up? Betul sekali. Gue sering cerita, ini kayaknya Tim Song salah satu yang
pernah ngikutin ucapan gue, dimana gue bilang bahwa kenapa gue masih berkarya di berbagai macam platform. Kayak banyak yang nanya kenapa lu masih nge-rap ketika lu stand up, karena ada hal-hal, ada cerita-cerita yang butuh platform tertentu untuk disampaikan dengan tepat gitu. Kayak sombong dan marah susah sekali, marah bener-bener marah ya, susah sekali untuk disampaikan lewat stand up karena jadi nggak lucu. Rap medium yang tepat. Di sisi lain ada medium yang membutuhkan atau ada cerita yang membutuhkan medium seperti buku untuk disampaikan. Ada yang juga film seperti yang gue lagi kerjain ini. Terus Farhan SSTR, cara casting gimana bang? Apakah milih-milih lewat foto atau gimana? Ini yang gue alamin aja ya sebagai orang yang bikin film. Jadi orang yang ada di belakang layarnya. Kalau gue casting itu selalu dimulai dari diskusi dengan casting director, kira-kira karakternya seperti apa dan kira-kira siapa yang cocok untuk memerankan orang ini. Habis itu muncul beberapa nama, kemudian dihubungin. Dan nama itu bisa aja aktor, bisa aja komika, bisa aja penyanyi kalau sekiranya secara tampilan visual atau karakter tepat, bisa model, dan bisa orang awam. Nah, kalau udah misalnya di karakter-karakter utama, karakter pendukung, karakter-karakter kunci, itu biasanya gue terlibat langsung dalam menentukan. Habis itu kalau udah mulai yang di bawah-bawah, biasanya casting director punya timnya yang mencari sesuai dengan arahan gue. Mereka casting sendiri, habis itu nanti mereka lempar hasil castingannya ke grup WhatsApp, terus gue disuruh cek mana yang gue suka, terus gue pilih gitu. Sampai ke extras bahkan. Jadi casting directornya punya timnya menghubungi agensinya ngumpulin extrasnya dikasih lihat muka-mukanya seperti apa, kayak gini kira-kira cocok nggak nih mas di scene kantornya Mas Panji. Gue lihat oke, bawa gitu. Terus Agus Saryawan .165 mau nanya bang, sebelum memproduksi film, maksudnya sebelum jadi sutradara ya, lu udah main film di mana aja bang selain Comic 8? Kita urutin aja deh ya. Make Money, Comic 8 Casino Kings Part 1, Comic 8 Casino Kings Part 2, terus apa tuh, Marmut Merah Jambu, apa manusia setengah sama, Marmut Merah Jambu kayaknya. Terus di balik 98, terus Cahaya dari Timur, terus Rudy Habibi, terus Ayat Cinta 2, Insya Allah Sah 1, Insya Allah Sah 2, Doyok Otoy Aleoncom, Doyok Otoy Aleoncom 2, Partikelir, dan film yang gue bikin sekarang 15 kalau gue nggak salah ngitung tuh. Ada yang lolos nggak ya? Kayaknya sih nggak, moga-moga nggak. Tapi itu dia 15 film gue udah terlibat. Terus HD Suadnyana, dalam menentukan aktor yang berperan sebagai tokoh utama, cara milihnya kayak apa? Ada intuisi sama si aktor tersebut atau dari nama besar si aktor supaya banyak yang nonton? Pertama-tama harusnya sih rakyat Indonesia udah ngeh bahwa nama besar itu tidak ngejamin jumlah penonton. Buktinya banyak sekali sebenarnya. Tinggal di Google aja cari tahu film ini berapa penontonnya, ketahuan kok. Jadi nama-nama besar tuh tidak menjamin sebenarnya. Nanti di pertanyaan lanjutannya ada kesempatan untuk gue bisa menjelaskan itu lebih lanjut. Tapi dalam menentukan aktor yang berperan sebagai tokoh utama, cara milihnya seperti apa? Ada intuisi sama si aktor tersebut. Kadang-kadang ada karakter yang ketika gue tulis gue udah ngebayangin orang tersebut, tapi itu tidak disarankan karena sering kali nggak bisa dapetin orang tersebut, entah karena jadwal udah bentrok dengan produksi film yang lain, entah karena budget yang nggak masuk atau hal-hal teknis lainnya. Kalau berhasil dapetin bagus, tapi sering kali nggak mesti kayak gitu. Terus sisanya adalah kita mencari aktor yang kira-kira bisa menjelma jadi karakter yang diharapkan gitu.
Dan ketika udah mulai masuk ke bagian itu, biasanya yang muncul pertama kali adalah aktor-aktor yang kita tahu bagus sekali sebagai seorang aktor, sebagai kualitasnya gitu ya. Jadi ya gitu sih biasanya, selalu dari kemampuan dari aktor tersebut dan tentunya kesediaan aktor tersebut dan produsernya. Selanjutnya, film pendek yang berkesan 3 tahun ke belakang. Karena jarang ada informasi bagaimana kami ingin menonton film pendek secara legal. Film pendek yang berkesan 3 tahun ke belakang. Definisi film pendek apa? Mungkin karena lagi meledak Tilik kali ya, tapi gue belum nonton Tilik. Cuma nonton perdebatan orang di sosmed soal itu. Pixar tuh masuk film pendek gak? Film pendek yang sebelum film-filmnya Pixar kan ada short movies tuh. Bagus-bagus semua itu. Gue punya tuh koleksinya tuh. Ada DVD yang isinya adalah seluruh dalam rangka ulang tahun Pixar keberapa gitu. Terus ada satu DVD isinya seluruh film pendeknya Pixar. Ada di mana ya? Tapi gue nggak bisa jawab nih pertanyaan karena gue nggak tahu. HM.pedia, abang nonton anime nggak? Anime apa? Nggak ada yang bener-bener gue nonton secara konsisten. Nggak ada. Evangelion juga enggak, Slam Dunk juga nggak konsisten ya maksudnya. Nggak ada sih. Saya Wahid _ gimana itu hitungan keuntungan sebuah film? Ya, pertama kan seperti yang kita tahu, film tuh ada biaya produksinya. Biaya produksinya itu bisa dari aktornya, dari jumlah hari produksinya, terus dengan alat yang digunakan, terus lokasi yang mesti dibayarkan, ada promosi juga. Nah, kalau misalkan pemasukannya lebih dari itu semua ya dianggap sebagai proyek yang untung. Pemasukannya bisa dari tiket, bisa dari dijual di OTT, bisa juga dari DVD, tapi sangat jarang kalau di Indonesia. Dijual ke TV, itu salah satunya. Jadi gitu. Dan beda-beda. Kalau misalnya ada film yang setelah 200.000 penonton bisa dianggap untung. Ada yang harus 500.000 penonton baru dianggap untung, ada yang harus 1 juta penonton baru dianggap untung karena biaya produksinya beda-beda gitu. Terus Randi Rukmana 2, kita sepakati dulu bahwa tugas utama film bukan untuk mendidik. Lantas menurut Bang Panji tugas utama film itu apa? Nggak pernah ada satu jawaban, Randi Rukmana 2. Anda sangat naif untuk berpikir bahwa film itu hanya punya satu tugas utama. Kalau bilang berarti tugas utamanya untuk menghibur. Utama? Nggak juga, tergantung alasan film itu dibuat. Ada alasan film dibuatnya adalah untuk propaganda. Ada. Emang itu tujuan utamanya. Jadi kalau bilang nggak menghibur, ya emang tujuan utamanya adalah untuk propaganda. Ada yang tujuan utamanya adalah untuk festival misalnya. Dan ketika tujuan utamanya untuk bikin festival, mungkin nggak menghibur, artinya tidak menghibur secara umum gitu, tapi tepat guna untuk festival yang diincar. Jadi mari kita sepakati dulu, Randi Rukmana adalah sangat naif untuk merasa bahwa film hanya punya satu fungsi utama. Satu doang, fungsi utamanya ini dan nggak boleh yang lain. Naif itu ngotak-ngotakin film. Film itu karya, ngapain lo kotak-kotakin? Oke, ini untuk sekarang segini dulu. Kita akan lanjutin ke part keduanya. Tapi untuk sekedar mengingatkan, masih ada banyak pertanyaan yang belum gue jawab. Gue akan jawab di video-video selanjutnya. Dan kalau lu ngerasa pertanyaan lu spesifik nggak dijawab, itu adalah karena 2 hal. A, udah kejawab sama pertanyaan yang lain, dan B, pertanyaan lu nggak penting. Kita ketemu di video selanjutnya.